Hai, kembali lagi di channel Awan GC. Di video kali ini saya akan mereview drama Cina yang berjudul You Are My Glory. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa siapkan cemilannya ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Setelah tiba di kantor, Yutu kembali memimpin penelitian Dewa Pencarian. Penelitian yang dititipkan oleh Guangzai pada Yutu itu dilanjutkan dan dikerjakan kembali, dan mereka semua setuju dengan nama yang diberikan oleh Guangzai dan arti dibalik nama tersebut yang membuat mereka yakin kalau nama tersebut sangatlah pantas. Selanjutnya, saat Yutu pulang ke rumah, dia masih melanjutkan menulis surat yang akan dia berikan pada Jingjing, dan pagi harinya dia mengirim pada kotak surat pos. Di sini seorang profesor melihat Yutu mengirim sebuah surat, lalu dia merasa kalau apa yang sedang dilakukan oleh Yutu ini sangatlah kuno. Kemudian Yutu hanya tersenyum sembari menyapa profesor tersebut. Pada scene yang berbeda, salju turun begitu sangat lebat. Pada saat itu Jingjing dan sang asisten bersiap untuk pergi, tetapi tiba-tiba saja sang manajer menelpon. Dia meminta Jingjing untuk menghadiri sebuah pesta. Malam harinya Jingjing menghadiri sebuah pesta, dan di pesta tersebut bakat Jingjing dipuji oleh para rekan yang ada di sana. Ternyata di sana ada mantan kekasih Jingjing yang juga menghadiri pesta tersebut. Alhasil momen ini membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain. Tak lama kemudian mantan kekasih Jingjing turun untuk menghampirinya. Dia membawakan sebuah minuman, dia menyapa para tamu, dan dia juga terlihat sedang ngobrol dengan Jingjing sebab sudah lama mereka berdua tidak bertemu. Dan dengan ramah, Jingjing merespon mantan kekasihnya itu. Mereka berdua terlihat sedang berbicara. Jingjing terlihat sangat cuek dan menjawab seadanya saja. Di sini sang mantan yang sangat kepo itu bertanya soal Yutu yang ternyata adalah teman SMA Jingjing. Kemudian Jingjing menyinggung sang mantan yang juga membaca berita gosip, dan sang mantan masih saja kepo perihal Yutu. Jingjing terlihat sangat malas membahas soal ini. Lalu mantannya mengira kalau mereka berdua putus karena Yutu. Jingjing terlihat kaget mendengar ucapan dari mantan kekasihnya itu. Dan tak hanya itu, sang mantan akhirnya jujur kalau tersebarnya video game Jingjing yang buruk itu adalah ulah mantan pacar dirinya. Tetapi sang mantan mengambil video tersebut dari ponselnya. Jingjing sedikit terkejut, tetapi dia kembali santai karena masalah tersebut sudah teratasi. Dan anehnya lagi, tanpa memiliki rasa malu, sang mantan masih berani mengajak Jingjing untuk kembali menjalani hubungan bersama dirinya, dan dengan jelas Jingjing menolaknya. Selanjutnya, saat Jingjing berjalan pulang ke rumah, Jingjing ditelepon oleh sang manajer. Kak Ling sangat menolak keras kalau Jingjing harus kembali dengan sang mantan. Lalu Kak Ling membandingkan mantan Jingjing dengan Yutu, dan saat mereka berdua akan masuk ke dalam lift, kemudian sang asisten terkejut sebab ada banyak sekali surat yang dikirimkan untuk Jingjing, dan ternyata surat tersebut dikirim oleh Yutu. Kemudian Jingjing membuka beberapa surat yang dikirim oleh Yutu. Jingjing membaca setiap pucuk surat tersebut, di mana Yutu menceritakan kembali masa SMA mereka. Dia juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Jingjing sering bertanya tentang antariksa pada Yutu melalui QQ. Memang Yutu tidak pernah membalas pesan dari Jingjing. Akhirnya Yutu menjawabnya dengan beberapa surat ini. Lalu Jingjing membaca satu persatu surat tersebut, dan di akhir surat yang ditulis oleh Yutu, dia bertanya apakah Jingjing akan pulang kampung saat tahun baru ini. Di sini Jingjing teringat di masa kuliah, di mana Jingjing sangat terkejut saat mendengar Yutu yang berpacaran dengan teman SMA mereka, yaitu Xiao Qing. Jingjing sangat sedih banget saat mendengar berita tersebut. Jingjing sampai menghapus semua foto dan chat mereka selama ini. Intinya sepatah hati itu Jingjing saat Yutu sudah memiliki pacar. Tak lama, akhirnya Jingjing membuka kontak Yutu. Jingjing mengirim pesan pada Yutu, dan Jingjing berterima kasih atas jawaban Yutu.
Tetapi hal ini sudah tidak berarti lagi bagi dirinya. Yutu hanya sedih dan hanya termenung saat membaca pesan dari Jingjing. Keesokan harinya saat Jingjing baru terbangun, dia melihat ayah dan ibunya yang sedang menyiapkan makanan. Dan di malam harinya Jingjing pun makan bersama orang tuanya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Setelah itu Jingjing kembali termenung sambil menatap layar ponsel menunggu pesan dari Yutu. Kemudian di malam tahun baru Imlek, Jingjing dan asisten Zhu akan menghadiri sebuah acara. Tetapi di basement tiba-tiba saja dia bertemu dengan Yutu setelah sekian lama. Saat itu Yutu ingin menumpang di mobil Jingjing. Akhirnya mereka berdua pulang bersama tanpa asisten Zhu dan juga supir pribadi Jingjing. Dan saat di perjalanan hubungan Yutu dan Jingjing belum membaik sampai membuat Jingjing memilih duduk di belakang. Tetapi Yutu masih terus memandangi Jingjing dari kaca depan mobil sampai saat Jingjing berhenti di toilet. Jingjing masih saja bersikap jutek pada Yutu. Dan pada saat akan kembali, Yutu menghalangi Jingjing yang akan duduk di belakang sampai akhirnya Yutu bertanya pada Jingjing apakah mereka sudah tidak ada artinya lagi. Lalu Jingjing kembali bertanya perihal surat yang dikirim oleh Yutu. Jingjing berpikir kalau waktu itu Yutu hanya mengasihani dirinya saja. Kemudian Yutu di sini menjelaskan kalau apa yang dilakukan karena dia bangga pada Jingjing. Yutu juga menyesal sudah membuat Jingjing kecewa. Tetapi Yutu tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya. Dan setelah itu mereka berdua saling menatap sampai akhirnya Yutu berani untuk membuka masker Jingjing. Dan tak hanya itu, Yutu akhirnya dengan berani bertanya apakah Jingjing mau menjadi pacarnya. Tetapi di sini Jingjing masih ragu untuk memberikan jawaban dan sontak saja Yutu langsung memeluk Jingjing dan meminta maaf. Ternyata Jingjing hanya tidak mau bersama seseorang yang cintanya tidak sebesar cintanya Jingjing untuknya. Lalu Yutu menenangkan Jingjing dan membuatnya yakin, tetapi usaha Yutu masih belum bisa membuat Jingjing menerima cintanya. Selanjutnya saat tiba di rumah, Jingjing masih saja cuek pada Yutu dan dengan rasa gengsi Jingjing ternyata masih peduli pada Yutu. Sebab Jingjing khawatir bagaimana Yutu akan pulang. Akhirnya mereka pun berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Keluarga Jingjing tahu kalau Jingjing sudah berada di depan rumah dan mereka pun dengan ramai-ramai menyambut dan meminta Jingjing untuk segera masuk ke dalam rumah. Di rumah Jingjing terlihat sangat ramai karena sedang kumpul-kumpul keluarga. Mereka semua bermain mahjong bersama. Tak lama kemudian, Jingjing mendapat sebuah pesan dari Yutu. Dia bilang kalau dia sudah tiba di rumahnya. Lalu Jingjing penasaran dengan jarak rumah Yutu dan dia mengeceknya di Maps. Dan tak lama Jingjing diajak untuk bermain bersama. Tapi Jingjing teringat kembali dengan senyuman Yutu. Dia akhirnya kembali bersemangat untuk bermain bersama para sepupunya. Pada scene yang berbeda, terlihat Yutu sedang berdiri di depan rumahnya. Dia mengecek pesannya yang tidak dibalas sama sekali oleh Jingjing. Tak lama ibunya membukakan pintu dan tahu kalau Yutu sudah pulang. Sang ibu meminta pada Yutu untuk segera masuk. Pagi harinya terlihat Yutu sedang melihat jam dan dia membuka ponselnya untuk mengirim pesan pada Jingjing. Di rumah Jingjing masih terlelap. Akhirnya dia bangun lalu membaca pesan dari Yutu. Jingjing diminta orang tuanya untuk bangun dan bersiap ke rumah neneknya. Terlihat Yutu dan keluarga besarnya pun menghabiskan hari Imlek mereka dengan makan bersama. Lalu Yutu kembali melihat ponselnya yang masih saja belum mendapat balasan apapun dari Jingjing dan akhirnya Yutu menghubungi Jingjing. Tapi saat itu adik Jingjing yang menerima telepon dari Yutu. Kemudian saat sudah diberikan pada Jingjing, lagi-lagi di sini Jingjing masih tetap saja terlihat jual mahal dan jutek pada Yutu. Ternyata saat itu Yutu berniat untuk mengajak Jingjing pergi jalan-jalan, tetapi Jingjing malah menolak ajakan itu agar bisa bersama Jingjing sampai akhirnya dia mau mengantarkan Jingjing untuk kembali ke Shanghai. Karena hal itu akhirnya bisa membuat Jingjing sedikit tersenyum. Selanjutnya saat Jingjing sedang dalam perjalanan bersama dengan orang tuanya tanpa disadari kalau dia sedang berpapasan dengan Yutu yang ada di pinggir jalan. Jingjing pun menghabiskan waktu liburannya di rumah kakek neneknya. Mereka terlihat saling
saling menyayangi. Dan saat itu Yutu mengirim sebuah pesan pada Jingjing. Dia bertanya kapan Jingjing akan kembali ke Shanghai, dan tanpa disadari pesan tersebut malah membuat Jingjing tersenyum. Malam harinya Jingjing dan orang tuanya bersiap-siap untuk kembali ke rumahnya. Lalu sahabatnya Jingjing mengirim sebuah pesan kalau dia sudah di Yixing. Dia ingin menemui Jingjing. Tak lama Jingjing tiba di rumahnya. Dia bertemu dengan sahabatnya. Mereka berdua sangat bersemangat bertemu satu sama lain, dan sahabatnya pun mengajak Jingjing untuk keluar. Dia ingin mengajak Jingjing ke Dongju. Di sini Jingjing teringat ajakan Yutu di siang hari. Jingjing awalnya berpikir kalau Yutu hanya mencari alasan untuk bertemu. Rupanya memang benar kalau di Yixing selama 2 tahun ini ada banyak perubahan. Akhirnya Jingjing setuju untuk pergi jalan-jalan bersama sahabatnya ini. Dan saat mereka masuk mobil, sahabatnya menemukan SIM di kursi belakang. Jingjing berusaha menahan sahabatnya untuk tidak melihat SIM tersebut, tapi semua sudah terlambat. Di sini sahabatnya tahu kalau pemilik SIM tersebut adalah Yutu. Akhirnya Jingjing dan sahabatnya menghabiskan waktu di sebuah kafe. Di sini Jingjing ditanya beberapa pertanyaan oleh sahabatnya yang super kepo ini. Dia sangat bersemangat setiap mendengar cerita Jingjing yang kembali bertemu dengan Yutu. Sahabat Jingjing semakin kepo dan dia kembali bertanya apakah Jingjing sudah berpacaran dengan Yutu. Di sini Pei Pei semakin mengira-ngira, tetapi Jingjing menepis hal tersebut dan bilang kalau dia sedang berpacaran, tidak mungkin dia nongkrong di kafe dengan sahabatnya. Tetapi sahabatnya masih saja kurang percaya. Lalu Jingjing berkata kalau dia berpacaran, tidak mungkin Jingjing tidak membawa Yutu bersamanya. Dan ujung-ujungnya Pei Pei mulai percaya dengan penjelasan Jingjing. Di sisi lain, Yutu sedang sibuk bersama tetangga ibunya yang sedang datang untuk berkunjung. Di sini terlihat seorang bibi menawarkan Yutu untuk kembali berkenalan dengan seorang wanita, tetapi Yutu menolaknya. Lalu dia pergi meninggalkan mereka dan masuk ke kamarnya. Tak lama Yutu mengambil ponselnya dan mengeceknya, tetapi tidak ada chat satupun dari Jingjing. Di sisi lain, Jingjing juga kembali melihat riwayat pesan yang dikirim oleh Yutu, dan Pei Pei pun melihat banyak sekali chat Yutu untuk Jingjing yang tidak dibalas. Pei Pei kepo dan ingin membaca chat tersebut, tapi Jingjing meminta pada Pei Pei untuk fokus main game saja. Lalu Pei Pei bilang kalau dulu selalu berbagi cerita tentang dirinya dan suaminya pada Jingjing. Kali ini Pei Pei meminta pada Jingjing untuk berbagi cerita tentang dia dan Yutu. Di sini Jingjing menolak dan bilang kalau dulu dia tidak minta kamu kirim-kirim, yang ada hanya penuhi memori aku dengan foto-foto chatmu. Dan Pei Pei merasa kalau Jingjing pelit banget. Tetapi Pei Pei merasa sangat senang karena melihat sisi Yutu yang seperti ini. Tidak lama kemudian Pei Pei ingin lanjut untuk main gamenya, tapi Pei Pei tiba-tiba ingin main game di akun Jingjing. Awalnya Jingjing tidak mengizinkannya, tetapi karena rayuan maut Pei Pei, akhirnya Jingjing memberikan ponselnya. Pei Pei terkejut melihat akun Jingjing, dan dia semakin terkejut melihat akun Jingjing memiliki 2 pentakil. Di sini Jingjing heran kenapa ada 2 pentakil. Lalu Jingjing melihatnya dan kembali mengingat kalau dia pernah meminta ini dari Yutu. Ternyata Yutu memainkan akun Jingjing saat Jingjing menitipkan ponselnya pada Yutu. Dan Jingjing bertanya-tanya kenapa Yutu melakukan ini ya. Pei Pei merasa kalau Yutu memiliki beban tersendiri. Lalu Jingjing teringat beberapa ucapan Yutu saat dia memeluknya. Di sini Jingjing tiba-tiba bertanya soal teman SMA-nya yang sedang berkumpul untuk berkaraoke. Di sisi lain, Yutu ditelepon oleh temannya. Dia mengajak Yutu untuk ikut acara reuni mereka. Awalnya Yutu menolak untuk bergabung, tetapi dia mendengar kalau Jingjing juga hadir di acara tersebut. Kemudian Yutu buru-buru untuk pergi ke lokasi karaoke. Scene yang berbeda, Pei Pei dan Jingjing sudah tiba di lokasi karaoke. Dan seperti biasa, Jingjing pun menjadi pusat perhatian sebab Jingjing adalah salah satu artis terkenal.
Tak lama kemudian mereka memulai acara reuni mereka, tetapi teman-temannya sempat membahas perihal Xiaoqing dan Yutu yang tidak hadir, dan yang lainnya mengira kalau Yutu dan Jingjing adalah teman dekat. Tetapi Jingjing bilang kalau dia putus kontak dengan Yutu setelah pertandingan game itu. Lalu Jingjing menawarkan diri untuk bernyanyi, dan akhirnya Jingjing menyanyikan sebuah lagu. Di sisi lain, Yutu di jalan terkena macet parah. Kemudian Yutu berlari sampai ke lokasi karaoke. Yutu mencari ruangan teman SMA-nya. Tak berselang lama, Yutu menemukan ruangan tersebut. Yutu membuka pintu dan melihat Jingjing sedang bernyanyi. Lalu Jingjing sadar dengan kehadiran Yutu. Teman lainnya belum sadar dengan kedatangan Yutu. Saat Jingjing selesai bernyanyi dan ingin duduk, mereka baru menyadari dan mereka menyambut kedatangan Yutu. Teman SMA-nya masih sangat mengagumi ketampanan Yutu. Cewek-cewek merasa kalau penampilan Yutu tidak pernah berubah sama sekali, dan dia juga menyinggung Jingjing yang tidak terlihat tua, bahkan malah semakin awet muda. Saat semua pada sibuk berbicara, tiba-tiba saja Yutu menghampiri Jingjing. Dia berjongkok di depan Jingjing lalu bertanya apakah Jingjing datang karena dirinya, dan Jingjing menjawab kalau dia tidak akan perhitungan lagi dengan Yutu. Yutu tersenyum dan bilang terima kasih. Kemudian Yutu bertanya pada Jingjing, apakah kamu mau pergi? Di sini semua orang hanya terdiam dan fokus melihat Yutu dan Jingjing. Jingjing merasa malu dan sangat canggung. Lalu Jingjing meminta Yutu untuk duduk sebentar dulu, dan Yutu memandangi Jingjing. Kemudian dia mendekatkan dirinya pada Jingjing dan menciumnya. Di sini semua orang terlihat kaget dengan apa yang barusan mereka lihat. Lalu Yutu mengajak Jingjing pergi. Jingjing hanya nurut saja, dan Yutu bilang pada semua orang kalau mereka akan pergi dulu dan meminta teman-teman lainnya untuk bersenang-senang dulu. Di sini Pei Pei terlihat begitu sangat senang melihat hal ini. Pei Pei juga meminta pada mereka untuk membuat sebuah grup baru dan akan memberikan mereka ampau. Biasa ya guys, uang tutup mulut gitu. Pada scene yang berbeda, Yutu berjalan membawa Jingjing keluar, tetapi beberapa orang terlihat memotret Jingjing, dan Yutu buru-buru menggandeng Jingjing untuk segera pergi. Selanjutnya, Yutu dan Jingjing berada di atas tangga. Di sini Yutu melihat Jingjing hanya diam dan tidak berbicara apapun. Lalu Jingjing bertanya pada Yutu tentang pentakil yang dia dapatkan dari Yutu, dan Yutu menjawab kalau itu semua tidak masuk dalam hitungan karena tidak main bersama Jingjing, dan Jingjing bertanya beberapa hal lagi. Akhirnya Yutu menjelaskan bagaimana Jingjing bisa mendapatkan pentakil itu, dan Yutu bikin Jingjing meleleh. Ternyata Yutu memohon pada seseorang untuk membantu dirinya untuk mendapatkan pentakil karena sedang dilihat oleh kekasihnya. Kemudian Yutu meminta pada Jingjing untuk tidak membahas soal game. Lalu Jingjing meminta pada Yutu untuk menuliskan jawaban menggunakan surat sekali lagi. Lalu Yutu menjawab iya. Tak lama kemudian ada seseorang yang keluar menggunakan tangga darurat. Lalu Yutu menarik Jingjing dan memeluknya, dan mereka merasa sangat kagum melihat Yutu yang sangat tampan dan berasa melihat pria di dalam novel. Tak hanya itu, mereka juga memuji tubuh Jingjing yang sangat bagus, dan mereka sangat yakin kalau Jingjing adalah wanita yang sangat cantik. Di sini Yutu merasa kalau bersama Jingjing di tangga darurat bukan tempat yang aman lagi. Lalu Jingjing meminta pada Yutu untuk mulai terbiasa dengan hal ini. Kemudian Yutu mengajak Jingjing pergi ke sebuah tempat di mana tidak ada orang di tempat tersebut. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk sembunyi-sembunyi. Ternyata Yutu mengajak Jingjing ke sekolah lama mereka, dan pada saat itu terlihat jelas raut wajah bahagia mereka sebab mereka teringat kenangan semasa sekolah. Dan tak hanya itu, Yutu sudah bersikap sangat manis pada Jingjing. Bahkan Yutu memeluk Jingjing dan menciumnya. Tak lama hujan salju sudah mulai turun, dan saat itu Yutu dan Jingjing ke mading sekolah. Jingjing masih sangat ingat kalau dulu foto-foto Yutu selalu memenuhi mading sebab Yutu selalu memenangkan lomba atau memenangkan berbagai penghargaan. Dan tiba-tiba Pak Satpam mengumumkan kalau gerbang akan ditutup. Maka dari itu Yutu dan Jingjing bergegas untuk keluar, dan mereka
mereka keluar dari gedung sekolahnya dengan bergandengan tangan dan berjalan bersama. Dengan penuh kebahagiaan, Yutu menatap Jingjing dengan penuh cinta. Dan saat tiba di depan rumah, Jingjing malah mengusir Yutu sebab Jingjing berencana kalau akan merahasiakan hubungan mereka dari kedua orang tuanya. Karena Jingjing tidak mau diinterogasi oleh orang tuanya, hal itu berlangsung sampai hubungan mereka diketahui oleh media. Bahkan Jingjing juga meminta agar Yutu memperkenalkan diri sebagai teman lama Jingjing dan besok Yutu akan menjemputnya untuk kembali ke Shanghai. Setelah itu Jingjing sedang bersiap untuk tidur, tapi dia juga menantikan Yutu sampai di rumah. Kemudian tiba-tiba Yutu bilang pada Jingjing kalau dia akan menghubungi Jingjing setelah selesai bicara dengan ibunya. Tetapi setelah Yutu selesai dan langsung menghubungi Jingjing, tapi Jingjing malah sudah tertidur.